Oke, halo guys, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang osteomyelitis. Nah, singkatnya, osteomyelitis ini itu merupakan inflamasi pada tulang, ya, di mana penyebabnya itu adalah bakteri piogenik, yaitu bakteri yang ketika menginfeksi itu akan memicu timbulnya pus atau nanah. Oke, nah bakteri ini khususnya paling sering itu adalah S. aureus atau Staphylococcus aureus. Oke, nah langsung aja klasifikasinya, kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu ada osteomyelitis hematogen akut sama osteomyelitis inokulasi langsung. Kalau yang hematogen akut ya bisa dilihat di sini hemat itu artinya darah ya. Berarti osteomyelitis hematogen akut itu adalah osteomyelitis yang penyebarannya melalui darah. Nah, kenapa dia bisa menyebar melalui darah? Biasanya karena infeksi pada organ lain yang bukan tulang. Misalnya paling sering itu pada sinus paranasal, kemudian pada gigi, telinga, ya. Kemudian bisa juga infeksi pada genitourenia, kemudian GI tract atau saluran pernafasan. Pokoknya yang berhubungan sama pembuluh darah dan dunia luar gitu. Oke. Jadi, osteomyelitis hematogen akut ini dia menyebar melalui vaskuler. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah osteomyelitis inokulasi langsung. Ya, berarti ada infeksi langsung pada tulang. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi langsung? Itu disebabkan biasanya karena trauma atau fraktur terbuka, ya, luka terbuka atau pasca operasi, ya. Ya. Kemudian kedua dari jenis ini nantinya dia bisa berkembang menjadi osteomyelitis kronik, ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana bisa demikian. Sekarang kita ke patofisiologinya, ya. Ini patofisiologi secara umum baik melalui hematogen maupun inokulasi langsung, ya. Jadi singkatnya akan terjadi infeksi pada daerah tulang, ya kan, terutama pada daerah metafisis. Karena pada daerah metafisis ini dia kaya akan pembuluh darah, ya, dan juga berkelok-kelok ya vaskularnya. Kemudian karena adanya infeksi, ya, maka akan menimbulkan tanda kardinal seperti di tempat organ lain, ya. Kalor, rubor, dolor, tumor, fungsiolesa, ya. Nah, adanya tumor ini ya disebabkan oleh adanya edema, ya, biasa kan inflamasi menyebabkan edema. Ditambah lagi hasil dari adanya inflamasi tersebut, apa produk dari inflamasi apa? Yaitu pus, ya. Pus ini terbentuk karena sel-sel darah yang mati, kuman yang mati, ya. Kemudian adanya edema dan juga pus pada tulang ini itu akan menyebabkan peningkatan tekanan intraoseus, ya. Kenapa bisa terjadi peningkatan tekanan intraoseus? Karena tulang kita itu kan keras, guys, ya kan? Tulang itu jaringan keras, sehingga apabila bagian dalamnya itu didesak oleh adanya edema dan juga pus, maka otomatis tekanannya itu akan jauh lebih meningkat. Berbeda dengan misalnya edem atau ada pus di subkutan, ya, atau di kulit. Itu beda karena di kulit kita itu jaringan lunak sehingga bisa berekspansi gitu ya. Kalau di tulang itu nggak bisa berekspansi, ya. Nah, adanya peningkatan tekanan intraoseus ini dia akan mengakibatkan juga gangguan sirkulasi, ya. Jadi pembuluh darahnya itu terdesak oleh adanya pus-pus, juga bisa sampai terjadi trombosis, ya, pada pembuluh darah di tulang. Nah, karena adanya gangguan sirkulasi dan juga trombosis ini, otomatis kan suplai darah ke sel-sel tulang, terdekatnya akan berkurang dong, akan terganggu, ya kan? Nah, keadaan tersebut bisa memicu timbulnya nekrosis tulang, ya. Sel-selnya itu pada mati. Nah, hasil dari nekrosis tulang ini itu akan menghasilkan sequestrum, ya. Bisa dilihat nih di gambar ini. Ini adalah sequestrum, ya, yaitu tulang yang mati. Dia akan menumpuk membentuk sequestrum, ya. Sequestrum ini dia terjadi tadi karena adanya blood supply block, ya, yang terjadi karena peningkatan tekanan oseus dan juga edem. Nah, pada foto X-ray atau ronsen, ya, sequestrum ini nanti dia akan terlihat pada gambaran X-ray, ya. Bisa dilihat di sini ada bagian yang lusen di tengah tulang, ya. Berbeda dengan kepadatan tulang di sekitarnya. Nih, kelihatan kan? Kayak lebih bolong, ya kan? Ya, karena emang bolong karena adanya nekrosis, oke. Nah, selain itu peningkatan tekanan intraoseus ini, ya, tadi menyebabkan apa? Nyeri, ya. Tadi udah mungkin nyeri pada tulang terutama. Oke. Kemudian adanya edema dan juga pus ini itu bisa mengakibatkan penumpukan pus,
ya, penumpukan pus ini ya, karena tulang itu nggak bisa berekspansi, akhirnya pus ini dia bisa mengalir ke bagian subperiosteum ya, atau bawah periosteum. Nah, pus ini dia mengalir ke bawah periosteum melalui kanalis Volkmann atau mungkin kanalis centralis ya, sebagai jalan menuju ke bawah periosteum. Nah, karena adanya penumpukan pus pada bagian bawah periosteum atau subperiosteum, itu menyebabkan adanya abscessus periosteal ya. Nah, karena ada abscessus periosteal ini menyebabkan si periosteumnya ini dia terangkat kan, ya kan, bisa dilihat di gambar ini, periosteumnya terangkat. Nah, terangkatnya periosteum ini dia memicu tumbuhnya tulang baru yang disebut sebagai involucrum gitu nih ya, karena periosteumnya terangkat sehingga memicu timbulnya involucrum ya pada masing-masing tepi abses gitu. Nah, involucrum ini dia nanti akan terlihat pada gambaran X-ray ya. Nanti kita lihat di sini ada involucrum ya. Involucrum itu terbentuknya tulang baru pada periosteum, sehingga tulangnya itu kayak nggak rata gitu guys. Ini harusnya kayak gini lurus, di sini kok ada tonjolan kayak gini. Nah, kemudian selain itu penumpukan pus itu juga bisa sampai mengalami discharge pus ya, melalui kloaka. Kloaka itu mana? Jadi gini, ketika periosteum itu terlalu penuh ya, dia bisa bocor guys ya. Karena dia bocor sehingga dia membentuk suatu lubang yang disebut sebagai kloaka. Ini kloaka tuh, pus escape. Nah, selain terbentuk kloaka ya, oleh karena adanya pengeluaran pus ini kan akhirnya dia akan menumpuk di jaringan lunak, ya enggak? Dia akan menumpuk di sini, yang mana di sini itu isinya ya otot, kulit ya. Sehingga di sini nanti dia malah bisa mengakibatkan sampai selulitis ya. Kemudian abses atau selulitis ini dia bisa pecah lagi guys. Dia pecah menembus kulit ya. Nah, pecahan kulit ini ya nanti disebut sebagai sinus ya. Jadi kulitnya itu bolong. Oke. Nah, apabila sudah sampai sini nih, dia nggak sembuh-sembuh ya, bisa karena resistensi antibiotik atau mungkin bisa karena pengobatan yang kurang adekuat, dia bisa mengakibatkan osteomielitis kronik guys. Jadi osteomielitis kronik ini dia sebenarnya terlepas dari penyebab awalnya ya. Jadi osteomielitis kronik ini dia adalah osteomielitis yang nggak sembuh-sembuh, atau kalaupun osteomielitis itu sebelumnya pernah sembuh, tapi kumannya itu bisa tetap bersarang di dalam tulang guys, terutama pada sequestrum ini ya, sehingga dia bisa menimbulkan adanya kekumatan gitu ya, atau bisa menyebabkan adanya respon osteomielitis kronik eksaserbasi akut gitu suatu saat nanti ya. Nah, biasanya ciri dari osteomielitis kronik ini itu sudah terbentuk adanya abses Brody guys ya. Yang namanya abses Brody itu ini nampak pada gambaran X-ray ya. Dia abses multiple yang besar di tengah-tengah tulang. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan orang dewasa? Loh, emang beda? Iya, beda guys ternyata. Bedanya apa? Bedanya periosteum pada orang dewasa ini dia sudah melekat erat pada tulang guys. Dia sudah mengencang, sehingga karena dia itu sudah melekat erat, dia nggak memungkinkan adanya pus yang masuk ke subperiosteum ya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya pus tersebut itu akan menumpuk pada korteks tulang ya. Karena dia menumpuk pada korteks tulang sehingga menyebabkan kerusakan pada korteks tulang, sehingga korteks tulangnya itu menjadi lemah ya, sehingga meningkatkan risiko fraktur patologis ya. Kenapa patologis? Ya karena penyebabnya bukan murni karena trauma ya, karena penyakit lain. Oke. Nah, osteomielitis pada orang dewasa ini itu gejalanya gaje guys, nggak jelas, karena manifestasi klinisnya ya cuma demam, malaise, anoreksia, kayak infeksi biasa lah, dan juga disertai nyeri pada tulang. Sehingga karena patomekanismenya itu demikian ya, dia nggak keluar pusnya, otomatis kan masih numpuk di dalam tulang terus menerus. Nah, sehingga bisa menyebabkan osteomielitis kronik. Sekali lagi, osteomielitis kronik itu adalah osteomielitis yang berulang-ulang atau terjadi dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau di NCBI itu dikatakan waktunya lebih dari 6 minggu. Oke. Terlepas dari apapun penyebab awalnya ya, bisa karena infeksi, bisa karena
penyakit lain ya. Sebenarnya ada sumber lain yang mengatakan bahwa osteomyelitis ini dia nggak cuma karena infeksi bakteri ya, bisa karena adanya gangguan sistemik seperti gangguan vaskular, diabetes mellitus ya. Dia bisa memicu timbulnya osteomyelitis. Nah, jadi patofisiologi yang udah aku jelasin panjang lebar tadi ya, itu merupakan patofisiologi yang secara mendetail untuk per manifestasi klinisnya. Nah, tapi apakah semua pasien osteomyelitis itu akan memiliki patofisiologi seperti ini? Tidak ya. Patofisiologinya itu akan selalu berdasarkan klinisnya, guys. Misal dia nggak ada sinusnya, nggak ada luka terbukanya, ya mungkin dia nggak mengalami ini ya. Ya, jadi patofisiologinya itu menyesuaikan keadaan klinisnya bagaimana. Oke. Nah, secara umum ya, kalau secara umum patofisiologinya itu ada 5 tahapan ini, guys. Yang pertama tahapan inflamasi, yang kedua supurasi, nekrosis tulang, pembentukan tulang baru, dan resolusi ya. Inflamasi memiliki produk berupa pus sehingga terjadi supurasi. Supurasi mengakibatkan gangguan vaskuler sehingga terjadi nekrosis tulang. Selain itu, supurasi pada fase yang lebih lanjut juga mengakibatkan pembentukan tulang baru karena dia memicu osteoblas ketika terjadi pengangkatan periosteum ya kan. Kemudian setelah itu fase 5 dia bisa mengalami resolusi atau sembuh, atau dia bisa mengalami komplikasi ya, kalau nggak sembuh. Komplikasi ini bisa terjadi karena pengobatan yang tidak adekuat atau adanya resistensi antibiotik. Oke. Kemudian manifestasi klinisnya secara umum ya, biasa ya, nyeri pada daerah yang terkena, kemudian demam, malaise, anoreksia ya. Kemudian untuk diagnosisnya itu kan biasa ya, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang. Nah, anamnesisnya itu tadi ini, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik ya, kalau PF muskuloskeletal apa aja ya kan, paling mesti cuma 3, yaitu look, feel, move. Oke. Dari looknya nih ya, dari inspeksinya bisa terjadi adanya drainase atau adanya cairan yang keluar dari tulang ya, ini tapi pada tahap yang lebih lanjut ya. Kemudian juga bisa terjadi adanya bengkak dan juga kemerahan pada daerah tersebut. Kemudian feelnya jelas, feelnya terasa nyeri dong ya kan, masa seneng. Nah, kemudian move-nya bisa terjadi adanya penurunan range of motion ya, apalagi sampai terjadi komplikasi atau gangguan pada sendinya ini ya. Nah, kemudian untuk diagnosisnya bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu adalah leukosit, LET, sama CRP ya. Ini umum pada penyakit inflamasi, pada penyakit infeksi itu terjadi peningkatan leukosit, lacun darah, sama C reaktif protein. Kemudian kultur digunakan untuk mengidentifikasi secara tepat bakteri apa yang menginfeksi ya. Kemudian X-ray, fotopolos tadi kayak gini ya. Kemudian MRI juga bisa, dia lebih jelas cuma lebih mahal. Kemudian scintigraphy ya dengan nuklir ya. Kemudian perlu diketahui juga nih ya, ada tanda kardinal, guys. Tanda kardinal ini tanda yang umum terjadi pada OH. OH itu apa? Osteomyelitis hematogen akut. Ini singkatanku sendiri sih. Oh ya, ingat lagi, osteomyelitis hematogen akut ini dia terjadinya paling sering di anak-anak, guys. Oke. Nah, karena dia itu paling sering terjadi di anak-anak, dia makanya itu akan didapatkan manifestasi sebagai berikut ya. Nyeri, kalau pasien tersebut itu bisa ngomong letaknya nyeri di mana ya, kalau masih bayi kan nggak bisa. Kemudian demam, kemudian menolak untuk menahan beban nih, kalau dikasih beban mau. Kemudian menolak untuk gerakin tubuhnya nih, atau bisa disebut pseudo parestesi ya. Kemudian peningkatan tadi leukosit, lacun darah, sama CRP. Oke. Kemudian diagnosis bandingnya itu ada sarkoma Ewing, dia keganasan. Kemudian artritis sepsis ya, dia infeksi pada sendi. Kemudian fraktur stres juga bisa, karena fraktur stres ini juga seringnya pada daerah metafisis. Kemudian tata laksananya ya, ada 3, medikamentosa, non medikamentosa, sama intervensi bedah. Untuk medikamentosanya ya, digunakan antibiotik empiris, dia sebagai pengobatan definitif ya, untuk membunuh bakteri yang menginfeksi. Kemudian untuk simptomatiknya diberi analgetik dan juga antipiretik untuk meredakan nyeri sama demamnya ya. Kemudian untuk non medikamentosanya itu istirahat bagian yang sakit bisa dilakukan dengan bidai ya.
Kemudian untuk intervensi bedah itu bisa dilakukan ya apabila tata laksana di atasnya ini dia nggak berhasil guys ya, bisa karena resistensi antibiotik atau bisa karena pengobatan yang tidak adekuat ya, sehingga perlu dilakukan intervensi bedah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk evakuasi abses subperiosteum tadi ya. Nah, abses subperiosteum ini dievakuasi sekaligus ya, sambil menyelam minum air dia diambil absesnya untuk dilakukan biakan ya, untuk dilakukan kultur supaya ya tadi termasuk pemeriksaan penunjang supaya lebih jelas ini penyebabnya apa ya. Meskipun paling sering itu S. aureus ya, Staphylococcus aureus. Oke, komplikasi yang bisa diakibatkan itu yang pertama abses tulang ya, atau pada keadaan kronik itu abses Brody ya, tadi sudah dibahas. Abses paravertebral kalau terjadinya itu di os vertebrae ya. Kemudian bakteriemia atau sepsis kalau bakterinya itu menyebar di pembuluh darah. Kemudian fraktur patologis ya tadi sudah. Kemudian selulitis. Kemudian lepasnya implan prostetik kalau ada ya. Kemudian prognosisnya itu tergantung dari pengobatan ya. Apabila pengobatannya itu adekuat dan juga bagus, maka prognosisnya itu baik sehingga pasien bisa sembuh. Apabila pengobatannya itu tidak adekuat atau terjadi resistensi antibiotik, maka bisa saja justru malah mengalami komplikasi. Komplikasinya apa ya tadi ini? Oke, gitu aja.